warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Seru liburan kemarin ya. Berarti sekarang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada semester 1 ini, kita mulai dengan teks berita ya. Nah, pasti semuanya sudah tahu apa itu teks berita. Semuanya pasti sudah pernah menonton di televisi ataupun membaca di internet ya. Baik, kita mulai ya. Oke, yang pertama ada pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang hangat. Kemudian, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus didasarkan fakta, tapi tidak semua fakta bisa dijadikan berita ya teman-teman. Yang kedua ada fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Dengan bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Jadi, dapat disimpulkan, fungsi atau manfaat teks berita adalah untuk yang pertama, menambah informasi, yang kedua, menambah wawasan, dan yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual, atau berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya dan dapat dipercaya. Yang kedua, aktual atau sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau terkini. Yang ketiga ada unik dan menarik. Yang keempat ada seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Yang kelima ada objektif atau bersifat apa adanya. Yang keenam sistematis dan lengkap. Dan yang ketujuh, komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita mendalam atau depth news. Yang ketiga ada berita penyelidikan atau investigation news. Yang keempat, ada berita interpretatif atau interpretative news. Dan yang terakhir ada berita opini atau opinion news. Mari kita bahas. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Biasanya dikenal dengan nama 5W plus 1H. Yang pertama ada apa atau what. Apa kejadian atau peristiwa yang sedang diberitakan. Yang kedua ada di mana atau where. Di mana tempat kejadian atau peristiwa. Yang ketiga ada kapan atau when. Kapan waktu kejadian. Yang keempat ada siapa atau who. Siapa saja orang yang terlibat. Yang keenam ada mengapa atau why. Memuat alasan dan sebab akibat. Yang ketujuh ada bagaimana atau how, yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur teks berita ini biasanya disingkat dengan nama adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi yang selanjutnya ada meringkas teks berita. Ringkasan berguna untuk membuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dalam meringkas berita, kita tidak boleh menghilangkan unsur 5W plus 1H atau adiksimba.
Namun, kita dapat meringkasnya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencermati naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pembaca. Yang kedua, mencatat gagasan utama yang mengandung unsur 5W plus 1H. Yang ketiga, membuat reproduksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Yang keempat, ketentuan tambahan yang harus kita cermati. Ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, sebaiknya menggunakan kalimat tunggal. Yang kedua, bila mungkin, ringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral. Yang ketiga, pertahankan susunan gagasan asli dan ringkasan gagasan-gagasan tersebut dalam urutan seperti naskah asli. Yang keempat, bila teks mengandung dialog, maka harus diubah menjadi bahasa tak langsung. Tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar-komentar. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan yang tegas. Nah, itu tadi materi mengenai teks berita. Jika teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Tapi ada satu tugas untuk teman-teman semuanya, yaitu menonton satu berita saja. Boleh menonton atau membaca di koran atau di internet ya teman-teman. Beritanya bebas, terserah teman-teman. Kemudian, ringkaslah isi berita tersebut dengan langkah-langkah yang sudah Ibu beritahu tadi ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.